Divisi 6 Perkerasan Aspal Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.1 Lapis resap pengikat dan lapis perekat 6.1.6 Pengendalian mutu dan pengujian di lapangan seperti disyaratkan dalam pasal 6.1.1.6a dari spesifikasi ini harus disediakan pada setiap pengangkutan aspal ke lapangan pekerjaan. 2. 2 liter contoh bahan aspal yang akan dihampar harus diambil dari distributor aspal, masing-masing pada saat awal penyemprotan dan pada saat menjelang akhir penyemprotan. 3. Distributor aspal harus diperiksa dan diuji, sesuai dengan ketentuan. Pasal 6.1.3.6 dari spesifikasi ini sebagai berikut. I. Sebelum pelaksanaan pekerjaan penyemprotan pada kontrak tersebut, I. Setiap 6 bulan atau setiap penyemprotan bahan aspal sebanyak 150.000 liter, dipilih yang lebih dulu tercapai. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap distributor tersebut. 4. Gradasi agregat penutup, blotter material, harus diajukan kepada pengawas pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum agregat tersebut digunakan. 5. Catatan harian yang terinci mengenai pelaksanaan penyemprotan permukaan, termasuk pemakaian bahan aspal pada setiap lintasan penyemprotan dan takaran pemakaian yang dicapai, harus dibuat dalam formulir yang disediakan. 6.1.7 Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran untuk pembayaran A. Kuantitas dari bahan aspal yang diukur untuk pembayaran adalah nilai terkecil di antara berikut ini. Jumlah liter residu menurut takaran yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi dan yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, atau jumlah liter residu aktual yang terhampar dan diterima. Pengukuran berdasarkan volume harus diambil saat bahan berada pada temperatur keseluruhan yang merata dan bebas dari gelembung udara. Kuantitas dari aspal yang digunakan harus diukur setelah setiap lintasan penyemprotan. B. Setiap agregat penutup, blotter material, yang digunakan harus dianggap termasuk pekerjaan sementara untuk memperoleh lapis resap pengikat yang memenuhi ketentuan dan tidak akan diukur atau dibayar secara terpisah. C. Pekerjaan untuk penyiapan dan pemeliharaan formasi yang di atasnya diberi lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai dengan pasal 6.1.4.1 A dan 6.1.4.1 B, tidak akan diukur atau dibayar di bawah seksi ini, tetapi harus diukur dan dibayar sesuai dengan seksi. Sebagai rujukan di dalam pasal 6.1.4 dari spesifikasi ini. Pasal 6.1.4.1 A. Apabila pekerjaan lapis resap pengikat dan lapis perekat akan dilaksanakan pada permukaan perkerasan jalan yang ada atau bahu jalan yang ada, semua kerusakan. Pasal 6.1.4.1 B. Apabila pekerjaan lapis resap pengikat dan lapis perekat akan dilaksanakan pada perkerasan jalan baru atau bahu jalan baru, perkerasan atau bahu itu 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 6.5, 6,5, 6,6 atau 6. D. Pembersihan dan persiapan akhir pada permukaan jalan sesuai dengan pasal 6.1.4.3 D sampai 6.1.4.3 G dari spesifikasi ini dan Pasal 6.1.5 dari spesifikasi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan lapis resap pengikat atau lapis perekat yang memenuhi ketentuan dan tidak boleh diukur atau dibayar secara terpisah. 2.
Pengukuran untuk pekerjaan yang diperbaiki bila perbaikan pekerjaan lapis resap pengikat atau lapis perekat yang tidak memenuhi ketentuan telah dilaksanakan sesuai perintah pengawas pekerjaan menurut pasal 6.1.1.5. Mutu pekerjaan dan perbaikan dari pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Maka kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah merupakan pekerjaan yang seharusnya dibayar jika pekerjaan yang semula diterima. Tidak ada pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk pekerjaan tambahan. Kuantitas maupun pengujian yang diperlukan oleh perbaikan ini. 3. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana ditetapkan di atas harus dibayar menurut harga satuan kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga. Di mana pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan dan penyemprotan seluruh bahan, termasuk bahan penyerap, blotter material, penyemprotan ulang, termasuk seluruh pekerja, peralatan, dan setiap kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan memelihara pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 6.1.1 6.1 2A 6.1 2B Lapis resap pengikat, aspal cair, emulsi. Lapis perekat, aspal cair, emulsi. Lapis perekat, aspal emulsi modifikasi polimer. Liter. Seksi 6.2 laburan aspal 1 lapis, BURTU, dan laburan aspal 2 lapis, BURDA. 6.2.6 Pengendalian mutu dan pengujian lapangan 1, contoh aspal dan sertifikatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 6.2.1.7a dari spesifik pasal 6.2.1.7a 5 liter contoh dari setiap bahan aspal yang diusulkan oleh penyedia jasa untuk dipakai dalam pekerjaan dilampiri dengan sertifikat dari pabrik pembuatnya, dan harus diserahkan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Sertifikat tersebut harus menyatakan bahwa bahan aspal tersebut sesuai dengan spesifikasi dan jenis yang disyaratkan untuk pelaburan aspal, seperti diberikan dalam pasal 6.2.2.2. Bahan 2. 2 liter contoh aspal yang akan dihampar harus diambil dari distributor, masing-masing pada saat awal penyemprotan dan pada saat menjelang akhir penyemprotan. 3. Jumlah data pendukung yang diperlukan untuk persetujuan awal atas mutu sumber bahan agregat penutup harus meliputi semua pengujian. Seperti disyaratkan dalam pasal 6.2.2.1b dari spesifikasi ini dengan minimum 3 contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan. Dipilih sedemikian hingga mewakili rentang mutu bahan yang mungkin diperoleh dari sumber bahan tersebut. Setelah persetujuan mengenai mutu bahan agregat penutup, selanjutnya pengujian ini harus diulangi lagi, sesuai petunjuk pengawas pekerjaan, bila mana menurut hasil pengamatan terdapat perubahan mutu pada bahan atau Pasal 6.2.2.1b. Sumber agregat yang digunakan untuk memproduksi agregat penutup harus memenuhi ketentuan berikut. Tabel 6.2.2.1. Ketentuan agregat penutup pengujian metode pengujian nilai kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium sulfat SNI 3407 banding 2000 12% magnesium sulfat max 18% abrasi dengan mesin Los Angeles 100 putaran SNI 2417 banding 2008 max 6% 500 putaran max
30% kelekatan agregat terhadap aspal SNI 2439 banding 2011 min. 95% angularitas agregat kasar SNI 7619 banding 2012 100/90. Gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat SNI 4141 banding 2015 max. 5% rasio panjang rata-rata terhadap tebal rata-rata, average greatest dimension, average lesat dimension, AGDALD. SNI 4137 banding 2012 max. 2,3 jumlah agregat berukuran tebal rata-rata, average lesat dimension, ALD, dalam rentang tanda kurang lebih 2,5 mm SNI 4137 60% catatan. Asteris, 100/90 menunjukkan bahwa 100% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 1 atau lebih dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 2. 4. Distributor aspal harus diperiksa dan diuji sesuai dengan pasal 6.1.3.6. Kinerja distributor aspal dari spesifikasi ini sebagai berikut. A. Sebelum dimulainya pekerjaan penyemprotan. B. Setiap 6 bulan atau setiap penyemprotan bahan aspal sebanyak 150.000 liter, dipilih yang mana lebih dulu tercapai. C. Bila mana perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap distributor tersebut. 5. Semua jenis pengujian dan analisa saringan agregat tercantum dalam tabel pasal 6.2.2.1, C, dan D, dari spesifikasi ini harus dilakukan pada setiap tumpukan. Minimum satu contoh harus diambil dan diuji untuk setiap 75 meter kubik agregat di dalam tumpukan persediaan bahan. Pasal 6.2.2.1, C. Gradasi agregat untuk BURTU harus memenuhi tabel 6.2.2.2. Di bawah ini dengan ukuran partikel maksimum sebagaimana yang di tabel 6.2.2.2. Gradasi agregat untuk burtu ukuran ayakan persen berat yang lolos ASTM, MEM. Gradasi 1, gradasi 2, gradasi 3, gradasi 4. 3,095,100,103/8, 9,50,80,95,100,100 80 82,360 sampai 20 sampai 15 16 1,180 sampai 8 ukuran tebal rata-rata ALD. MEM 9,512 6,53,53,56,42,53,5 pasal 6.2.2.1 D. Harus memenuhi dari tabel 6.2.2.3 di bawah ini dengan ukuran partikel maksimum sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan pengawas pekerjaan. Tabel 6.2.2.3. Gradasi agregat untuk BURDA ukuran ayakan. Persen berat yang lolos. ASTM, MEM. Nominal max. 3/4 nominal max. Setengah. Lapis 1, lapis 2, lapis 1, lapis 2 1, 25.103/4, 1995, 100,101/2, 12,5, 30.101/4, 6,30, 30,005, 95, 100,0.
44,750. 8. Ukuran tebal rata-rata, ALD, mem. 9,512 6,49,56,42,53,56. Catatan harian yang terinci dari setiap pekerjaan takaran pemakaian yang dicapai harus dibuat dalam formulir standar yang disetujui oleh pengawas pekerjaan. 6.2.7 Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran bahan aspal untuk pembayaran A. Untuk pembayaran, bahan aspal pre-coated harus diukur dalam satuan liter sebagai volume nominal. B. Untuk pembayaran, bahan aspal pelaburan harus diukur dalam satuan liter sebagai volume nominal yang telah terpakai dan telah diterima pada setiap lintasan penyemprotan atau penyemprotan secara manual. C. Volume nominal harus didefinisikan sebagai luas permukaan yang telah disemprot dengan aspal, diukur sesuai dengan pasal 6.2.5.3 G dan pasal 6.2.5.3 H dari spesifikasi ini, dikalikan takaran pemakaian nominal aspal. Untuk pembayaran, takaran pemakaian nominal aspal. Untuk setiap lintasan penyemprotan atau penyemprotan secara manual, harus diambil yang lebih kecil dari ketentuan di bawah ini. I. Takaran pemakaian yang telah diperintahkan pengawas pekerjaan, ditambah toleransi yang diperkenankan dalam pasal 6.2.5.3 I dari spesifikasi ini. I. Takaran rata-rata pemakaian yang telah disemprot dan diukur sesuai dengan pasal 6.2.5.3 F sampai 6.2.5.3 I dari spesifikasi ini. Pasal 6.2.5.3 F. Sisa aspal dalam tangki distributor setelah penyemprotan selesai harus dijaga tidak boleh kurang dari 10% dari kapasitas tangki atau sebesar yang ditentukan oleh. Untuk mencegah terperangkapnya udara, masuk angin, pada sistem penyemprotan dan untuk mencegah kurangnya takaran penyemprotan. Pasal 6.2.5.3 G. Jumlah bahan aspal yang telah digunakan dalam setiap lintasan penyemprotan atau jumlah yang disemprot secara manual harus diukur dengan cara memasukkan tongkat celup ke dalam tangki distributor aspal segera sebelum dan sesudah setiap lintasan penyemprotan atau setiap pemakaian secara manual. H. Lokasi yang telah disemprot aspal oleh lintasan penyemprotan, termasuk lokasi yang telah dilabur secara manual. Didefinisikan sebagai hasil kali panjang lintasan penyemprotan yang dibatasi oleh bahan pelindung pada lokasi awal dan akhir penyemprotan dan lebar efektif dari penyemprotan. Lebar efektif penyemprotan didefinisikan sebagai hasil kali dari jumlah nozzle yang bekerja dan jarak antara nozzle yang bersebelahan. I. Luas lokasi yang akan dilabur aspal dengan manual harus diukur dan luasnya dihitung segera setelah penyemprotan selesai. D. Pekerjaan persiapan permukaan aspal existing sesuai dengan pasal 6.2.5.2 A dari spesifikasi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan laburan aspal satu lapis atau dua lapis yang memenuhi ketentuan dan tidak boleh diukur atau dibayar secara terpisah. Pasal 6.2.5.2 A. Sebelum permukaan beraspal existing dilabur, maka semua kotoran dan bahan tidak dikehendaki lainnya harus dibersihkan dengan kombinasi sapu mekanis dan Bila mana hasil pembersihan tidak memberikan hasil yang merata, maka bagian-bagian yang belum bersih harus dibersihkan secara manual dengan sapu yang lebih kaku. 2.
Pengukuran agregat BURTU untuk pembayaran agregat BURTU yang diukur untuk pembayaran harus dalam satuan meter persegi permukaan jalan yang telah diberi BURTU dan telah selesai dan diterima sesuai spesifikasi ini dan gambar dalam dokumen kontrak. 3. Pengukuran agregat BURDA untuk pembayaran agregat BURDA yang diukur untuk pembayaran harus dalam satuan meter persegi permukaan jalan yang telah diberi BURDA dan telah selesai dan diterima sesuai spesifikasi ini dan gambar dalam dokumen kontrak. 4. Pengukuran dari perbaikan pekerjaan bila perbaikan pekerjaan pelaburan yang tidak memenuhi ketentuan telah dilaksanakan sesuai perintah pengawas pekerjaan menurut Pasal 6.2.1.5. Standar untuk penerimaan dan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah merupakan pekerjaan yang seharusnya dibayar jika pekerjaan yang semula diterima. Tidak ada pembayaran tambahan untuk suatu pekerjaan tambahan atau kuantitas tambahan atau pengujian ulang karena pekerjaan perbaikan tersebut. 5. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana ditentukan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang telah tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran itu harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan dan penghamparan seluruh bahan, termasuk seluruh pekerja, peralatan, perlengkapan, dan biaya lain yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3A. 6.2. 3B. 6.2. 4A. 6.2. 4B. 6.2. 4C. Agregat penutup BURTU. Agregat penutup BURDA bahan aspal keras untuk pekerjaan pelaburan, bahan aspal emulsi modifikasi polimer untuk pekerjaan pelaburan, aspal cair untuk precoated aspal emulsi, untuk precoated aspal emulsi modifikasi polimer, untuk precoated meter persegi liter. Seksi 6.3 campuran beraspal panas 6, 3.7. Pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan 1, pengujian permukaan perkerasan A. Pemukaan perkerasan harus dilaksanakan tegak lurus dan sejajar dengan sumbu jalan sesuai dengan petunjuk pengawas pekerjaan untuk memeriksa seluruh permukaan perkerasan. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.1.4 F. Pasal 6.3.1.4 F. Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe 1, PEN 60-70, maupun tipe 2, aspal modifikasi, semua campuran aspal panas dengan asbuton. Stone matrix aspal tipis, 2,0 mm. Stone matrix aspal halus, 3,0 mm. Stone matrix aspal kasar, 3,0 mm. Latasten lapis aus, 3,0 mm. Latasten lapis fondasi, 3,0 mm. Laston lapis antara, 4,0 mm. Laston lapis fondasi, 5,0 mm. Tabel 6.3.1.1. Tebal nominal minimum, cm. Stone matrix aspal tipis SMA tipis 3,0. Stone matrix aspal halus SMA halus 4,0. Stone matrix aspal kasar SMA kasar 5,0. Latasten lapis aus HRS WC 3,0. Lapis fondasi HRS base 3,5 Laston
Lapis aus ACWC 4,0 lapis antara ACBC 6,0 lapis fondasi ACBES 7,5 catatan. 1. Simbol ini mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe 1, PEN 60 sampai 70, maupun tipe 2, aspal modifikasi, semua campuran aspal hangat. B. Pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan segera setelah pemadatan awal. Penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan membuang atau menambah bahan sebagaimana diperlukan. Selanjutnya, pemadatan dilanjutkan seperti yang dibutuhkan. Setelah penggilasan akhir, kerataan lapisan ini harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui batas-batas yang disyaratkan dan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur. Pemadatan atau komposisi harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. C. Kerataan permukaan perkerasan. Kerataan permukaan lapis perkerasan penutup atau lapis aus segera setelah pekerjaan selesai harus diperiksa kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan naasrameter sesuai dengan International Roughness Index, IRI. Cara pengukuran, pembacaan kerataan harus dilakukan setiap interval 100 meter. 2. Ketentuan kepadatan A. Kepadatan semua jenis campuran beraspal, mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe 1, PEN 60 sampai 70. Maupun tipe 2, aspal modifikasi, semua campuran aspal hangat, semua campuran aspal panas dengan asbuton, yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 0367. Tidak boleh kurang dari 97% dari kepadatan standar kerja, job standard density, untuk HRS dan 98% untuk semua jenis campuran beraspal lainnya. Kecuali disetujui oleh pengawasan pekerjaan sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam tabel 6.3.8.2. B. Benda uji inti untuk pengujian kepadatan harus sama dengan benda uji untuk pengukuran tebal lapisan. Cara pengambilan benda uji campuran beraspal dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan ASTM D692715 untuk ukuran butir maksimum 25 mm atau ASTM D5581007A 2013 untuk ukuran maksimum 5. C. Benda uji inti paling sedikit harus diambil 2 titik pengujian yang mewakili per penampang melintang per lajur. Yang diambil secara acak dengan jarak memanjang antar penampang melintang yang diperiksa tidak lebih dari 100 meter. 3. Jumlah pengambilan benda uji campuran beraspal A. Pengambilan benda uji campuran beraspal. Pengambilan benda uji umumnya dilakukan di instalasi pencampuran aspal. Tetapi pengawas pekerjaan dapat memerintahkan pengambilan benda uji di lokasi penghamparan bila mana terjadi segregasi yang berlebihan selama pengangkutan dan penghamparan campuran beraspal. B. Pengendalian proses frekuensi minimum pengujian yang diperlukan dari penyedia jasa untuk maksud pengendalian proses harus seperti yang ditunjukkan dalam tabel 6.3.7. 2. Di bawah ini, penyedia jasa yang mengoperasikan rencana jaminan mutu produksi yang disetujui. Berdasarkan data statistik dan yang mencapai suatu tingkat tinggi dari pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan spesifikasi dapat meminta persetujuan dari pengawas pekerjaan untuk pengurangan jumlah pengujian yang dilaksanakan. Contoh yang diambil dari penghamparan campuran beraspal setiap hari harus dengan cara yang diuraikan di atas dan dengan frekuensi yang diperintahkan dalam pasal 6.3.7.3 dan 6.3.7. 6. Cetakan Marshall harus dibuat dari setiap contoh.
Benda uji harus dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam tabel 6.3.5.1 dan dalam jumlah tumbukan yang disyaratkan dalam tabel 6.3.3.1. Kepadatan benda uji rata-rata, JIM, dari semua cetakan Marshall yang dibuat setiap hari akan menjadi kepadatan Marshall harian. Pengawas pekerjaan harus memerintahkan penyedia jasa untuk mengulangi proses campuran rancangan dengan biaya penyedia jasa sendiri bila mana kepadatan Marshall harian rata-rata dari setiap produksi. Selama 4 hari berturut-turut berbeda lebih 1% dari kepadatan standar kerja, JSD. Tabel 6.3.5.1. Ketentuan viskositas dan temperatur aspal untuk pencampuran dan pemadatan No. Prosedur pelaksanaan viskositas aspal, CST. Perkiraan 1. Temperatur aspal, derajat Celcius. Tipe 11 pencampuran benda uji Marshall 170 tanda kurang lebih 20.155 tanda kurang lebih 12 pemadatan benda uji Marshall 280 tanda kurang lebih 30 155 4 menuangkan campuran beraspal dari alat pencampur ke dalam truk tanda kurang lebih 500 135 1505 pemasokan ke alat penghampar 145 7 pemadatan antara roda karet tahun 2000 sampai 20 000 100 125 8 pemadatan akhir roda 1. Perkiraan temperatur aspal tipe 1 harus disesuaikan dengan korelasi viskositas dan temperatur. 2. 1 Pascal, S sama dengan 1000 CST sama dengan 1000 mm 2 PERSECOND di mana Pa, S, Pascal seconds. CST, Centistox mem 2 PERSECOND. Square millimeter per second tabel 6.3.3.1a. Ketentuan sifat-sifat campuran stone matrix aspalt sifat halus dan kasar jumlah tumbukan per bidang 50 rongga dalam campuran, persen. 4. Min. 3,0 max. 5,0 rongga dalam agregat, VMA, persen. Min. 17 rasio Vicemix, Vicederc, 1. Kurang dari 1 drying down pada temperatur reproduksi, persen berat dalam campuran, waktu 1 jam. 2. Max. 0,3 stabilitas Marshall, KAK, min. 600.750 pelelehan, mem. Min. 2 max. 4,5 stabilitas Marshall sisa, persen, setelah perendaman selama 24 jam, 60 derajat Celcius, 5. Min. 90 stabilitas dinamis, lintasan .mm, 7. Min. 25003000. Tabel 6.3.3.1b. Ketentuan sifat-sifat campuran latasten sifat-sifat campuran latasten lapis aus lapis fondasi kadar aspal efektif. Persen, min 5,95,5 jumlah tumbukan per bidang 50 rongga dalam campuran, persen. 4. Min. 3,0 max. 5,0 rongga dalam agregat, VMA, persen. Min. 17 rongga terisi aspal, persen. Min. 68 stabilitas Marshall, KAK, min. 600 Marshall quotient, KILOGRAMPERMILLIMETER, min. 250 stabilitas Marshall sisa, persen, setelah perendaman selama 24 jam, 60 derajat Celcius, 5. Min. 90 tabel 6.3.3.1c. Ketentuan sifat-sifat campuran laston,
AC. Sifat-sifat campuran laston lapis aus lapis antara fondasi jumlah tumbukan per bidang 75.112 rasio partikel lolos ayakan 0,075 mm dengan kadar aspal efektif 0,6 max 1,6 rongga dalam campuran persen 4 min 3,0 max 5,0 rongga dalam agregat VMA persen min 1,5,1,4,1,3 rongga terisi aspal persen min 65,65,65 stabilitas Marshall GAT min 8,0,0,1,8,0,0,3 pelelehan mem min 23 max 4,6,3 stabilitas Marshall sisa persen setelah perendaman selama 24 jam 60 derajat Celcius 5 min 90 rongga dalam campuran persen pada kepadatan membal refusal 6 min 2 tabel 6.3.3.1d Ketentuan sifat-sifat campuran laston modifikasi AC mod. Sifat-sifat campuran laston lapis aus lapis antara fondasi jumlah tumbukan per bidang 75.112 rasio partikel lolos ayakan 0,075 mm dengan kadar aspal efektif 0,6 max 1,6 rongga dalam campuran persen 4 min 3,0 max 5,0 rongga dalam agregat VMA persen min 1,5,1,4,1,3 rongga terisi aspal persen min 65,65,65 stabilitas Marshall GAT min 1,0,0,225,0,3 pelelehan mem min 23 max 4,6,3 stabilitas Marshall sisa persen setelah perendaman selama 24 jam 60 derajat Celcius 5 min 90 rongga dalam campuran persen pada kepadatan membal refusal 6 min 2 stabilitas dinamis lintasan per milimeter 7 min 2.500 catatan 1. Penentuan Vikemix dan Vikederce sesuai ASTO R4608 2012 Vikemix Voids in coarse aggregate within compact mixture Vikederce Voids in coarse aggregate fraction in dry roaded condition 2. Pengujian drying down sesuai ASTO T305143. Modifikasi Marshall lihat lampiran 6.3. B. 4. Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian berat jenis maksimum agregat, GMMTES, SNI 03 6893 2002. 5. Pengawas pekerjaan dapat atau menyetujui ASTO T283-14 sebagai alternatif pengujian kepekaan terhadap kadar air. Pengkondisian beku cair, freeze-thaw conditioning, tidak diperlukan. Nilai indirect tensile strength retain, ITSR, minimum 80% pada VIM, rongga dalam campuran. 7% tanda kurang lebih 0,5%. Untuk mendapatkan VIM 7% tanda kurang lebih 0,5%, buatlah benda uji Marshall dengan variasi tumbukan pada kadar aspal optimum, misal 2 kali 40, 2 kali 50. Kemudian dari setiap benda uji tersebut, hitung nilai VIM dan buat hubungan antara jumlah tumbukan dan VIM.
Dari grafik tersebut dapat diketahui jumlah tumbukan yang memiliki nilai VIM 7 tanda kurang lebih 0,5%. Kemudian lakukan pengujian ITSR untuk mendapatkan Indirect Tensile Strength Ratio. ITSR sesuai SNI 6753 banding 2008 atau ASTHOT 283 sampai 14 tanpa pengondisian minus 18 tanda kurang 6. Untuk menentukan kepadatan membal, refusal, disarankan menggunakan penumbuk bergetar, vibratory hammer, agar pecahnya butiran agregat dalam campuran dapat dihindari. Jika digunakan penumbukan manual, jumlah tumbukan per bidang harus 600 untuk cetakan berdiameter 6 inch dan 400 untuk cetakan berdiameter 4 inch 7. Pengujian well tracking machine, WT. Prosedur pengujian harus mengikuti serti pada Technical Guideline for Pavement Design and Construction, Japan Road Association, JRA 2005. Untuk mengurangi kuantitas bahan terhadap resiko dari setiap rangkaian pengujian, penyedia jasa dapat memilih untuk mengambil contoh di atas ruas yang lebih panjang, yaitu pada suatu frekuensi yang lebih besar dari yang diperlukan dalam tabel 6.3.7.2. Tabel 6.3.7.2. Pengendalian mutu bahan dan pengujian frekuensi pengujian aspal. Aspal berbentuk drum tanda kubik dari jumlah drum aspal curah setiap tangki aspal, pengujian penetrasi dan titik lembek untuk aspal tipe 1 dan pengujian penetrasi stabilitas penyimpanan, perbedaan titik lembek. Bahan tambah atau stabilizer untuk SMA tanda kubik dari jumlah kemasan panjang serat gradasi pH penyerapan minyak gelombang kadar air agregat. Abrasi dengan mesin Los Angeles setiap 5.000 meter kubik gradasi agregat yang ditambahkan ketumpukan setiap 1.000 meter kubik gradasi agregat dari penampung panas, hot bin. Setiap 250 meter kubik, min. 2 pengujian per hari. Nilai setara pasir, sen ekuivalen. Setiap 250 meter kubik campuran. Suhu di AMP dan suhu saat sampai di lapangan setiap batch dan pengiriman. Gradasi dan kadar aspal setiap 200 ton, min. 2 pengujian per hari. Kepadatan, stabilitas, pelelehan, Marshall quotient, untuk HRS, rongga dalam campuran stabilitas Marshall sisa atau Indirect Tensile Strength Ratio, ITSR. Setiap 200 ton, min. 2 pengujian per hari. Rongga dalam campuran PD. Kepadatan membal dan rasio Vicemix, VDRC, untuk SMA. Setiap 3.000 ton, campuran rancangan, mix design. Marshall setiap perubahan agregat, rancangan lapisan yang dihampar. Benda uji inti, core, berdiameter 4. Untuk partikel ukuran maksimum 1, dan 6, untuk partikel ukuran di atas 1, baik untuk pemeriksaan pemadatan maupun tebal lapisan bukan perata. Benda uji inti paling sedikit harus diambil 2 titik pengujian per penampang melintang per lajur dengan jarak memanjang antar penampang melintang yang diperiksa tidak lebih dari 100 meter. Toleransi pelaksanaan. Elevasi permukaan, untuk penampang melintang dari setiap jalur lalu lintas. Paling sedikit 3 titik yang diukur melintang pada paling sedikit setiap 12,5 meter memanjang sepanjang jalan tersebut. C. Pemeriksaan dan pengujian rutin. Pemeriksaan dan pengujian rutin harus dilaksanakan oleh penyedia jasa di bawah pengawasan pengawas pekerjaan untuk menguji pekerjaan yang sudah diselesaikan sesuai toleransi dimensi, mutu, kepadatan pemadatan dan setiap ketentuan lainnya yang disebutkan dalam seksi ini. Setiap bagian pekerjaan yang menurut hasil pengujian tidak
Memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga setelah diperbaiki, pekerjaan tersebut memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan, semua biaya pembongkaran, pembuangan, penggantian bahan. D. Pengambilan benda uji inti dan uji ekstraksi lapisan beraspal. Penyedia jasa harus menyediakan mesin bor pengambil benda uji inti, core, yang mampu memotong benda uji inti berdiameter 4 maupun 6 pada lapisan beraspal yang telah selesai dikerjakan. Benda uji inti tidak boleh digunakan untuk pengujian ekstraksi. Uji ekstraksi harus dilakukan menggunakan benda uji campuran beraspal gembur yang ambil di belakang mesin penghampar. 4. Pengujian pengendalian mutu campuran beraspal A. Penyedia jasa harus menyimpan catatan seluruh pengujian dan catatan tersebut harus diserahkan kepada pengawas pekerjaan tanpa keterlambatan. B. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada pengawas pekerjaan hasil dan catatan pengujian berikut ini, yang dilaksanakan setiap hari produksi, beserta lokasi penghamparan yang sesuai. Analisa ayakan, cara basah, paling sedikit 2 contoh agregat per hari dari setiap penampung panas. Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalasi pencampur aspal, AMP, maupun di lokasi penghamparan, 1 per jam. Kepadatan Marshall harian dengan detail dari semua benda uji yang diperiksa. Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan persentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja, job mix density, untuk setiap benda uji inti, core. Stabilitas, pelelehan, Marshall quotient, untuk HRS. Stabilitas Marshall sisa atau indirect tensile strength ratio, ITSR, rasio Vickemix, Vickedarche, untuk SM. Sedikit 2 pengujian per hari. Kadar bitumen aspal keras maupun aspal modifikasi dalam campuran beraspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi campuran beraspal paling sedikit 2 contoh per hari. Bila mana cara ekstraksi sentrifugal digunakan maka koreksi abu harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan SNI 0336401994. Untuk bahan pengisi yang ditambahkan, filler added, seperti debu batu kapur, caco 3, semen, abu terbang, dan lainnya, yang digunakan sebagai bahan pengisi tambahan, filler added. Ditentukan dengan mencatat kuantitas silo atau penampung sebelum dan setelah produksi. Rongga dalam campuran pada kepadatan Marshall dan kepadatan membal, refusal, yang dihitung berdasarkan berat jenis maksimum campuran perkerasan aspal, SNI 0368932. Kadar aspal yang terserap oleh agregat, yang dihitung berdasarkan berat jenis maksimum campuran perkerasan aspal, SNI 0368932,002. Kadar bahan anti pengelupasan, anti-stripping agen, ditentukan dengan mencatat volume tangki sebelum dan sesudah produksi dan juga diperiksa dengan pengujian stabilitas Marshall sisa untuk setiap 200 ton produksi. 5. Pengendalian kuantitas dengan menimbang campuran beraspal dalam pemeriksaan terhadap pengukuran kuantitas untuk pembayaran. Campuran beraspal yang dihampar harus selalu dipantau dengan tiket pengiriman campuran beraspal dari rumah timbang sesuai dengan pasal 6.3.1.4 dari spesifikasi ini. 6. 3.8. Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran pekerjaan A. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran campuran beraspal haruslah berdasarkan ketentuan di bawah ini. Untuk lapisan bukan perata adalah jumlah tonase bersih dari campuran beraspal yang telah dihampar dan diterima.
yang dihitung sebagai hasil perkalian luas lokasi yang diterima dan tebal aktual yang diterima dengan kepadatan campuran yang diperoleh dari pengujian benda uji inti, core. Tonase bersih adalah selisih dari berat campuran beraspal dengan bahan anti pengelupasan, anti-stripping agen. Untuk lapisan perata adalah jumlah tonase bersih dari campuran beraspal yang telah dihampar dan diterima sesuai dengan ketentuan pada pasal 6.3.8.1 C. Tonase bersih adalah selisih dari berat campuran beraspal dengan bahan anti pengelupasan, anti-stripping agen. Untuk bahan anti pengelupasan adalah jumlah kilogram bahan yang digunakan dan diterima. SMA tipis atau SMA tipis modifikasi akan diukur dan dibayar dalam seksi 4.7 dari spesifikasi ini. B. Kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi. Dengan tebal hamparan kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar dengan toleransi yang disyaratkan pada pasal 6.3.1.4 F. Kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan penyesuaian harga satuan sebagaimana yang disyaratkan dalam tabel 6.3.8.1 atau setiap bagian yang terkelupas, terbelah, retak atau menipis, taperet, di sepanjang tepi perkerasan atau di tempat lainnya. Lokasi dengan kadar aspal yang tidak memenuhi kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dengan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.3.3.2 tidak akan diterima untuk pembayaran. C. Campuran beraspal yang dihampar langsung di atas permukaan beraspal existing yang dilaksanakan pada kontrak yang lalu, menurut pendapat pengawas pekerjaan memerlukan koreksi bentuk. Harus dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tebal rata-rata yang diterima dengan luas penghamparan aktual yang diterima dengan menggunakan prosedur pengukuran standar ilmu ukur tanah dan kepadatan lapangan rata-rata yang diperoleh dari benda uji inti. Bila mana tebal rata-rata campuran beraspal melampaui kuantitas perkiraan yang dibutuhkan, diperlukan untuk perbaikan bentuk, maka tebal rata-rata yang digunakan dan diterima oleh pengawas pekerjaan yang diperhitungkan untuk pembayaran. Bagaimanapun juga, jumlah tonase campuran beraspal yang telah dihampar dan diterima tidak boleh melampaui berat campuran beraspal diperoleh dari penimbangan muatan di rumah timbangan. D. Kecuali yang disebutkan dalam C di atas, maka tebal campuran beraspal yang diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari tebal rancangan yang ditentukan dalam gambar. Tidak ada penyesuaian kuantitas untuk ketebalan yang melebihi tebal rancangan bila campuran beraspal tersebut dihampar di atas permukaan yang juga dikerjakan dalam kontrak ini, kecuali jika diperintahkan lain oleh pengawas pekerjaan. E. Lebar hamparan campuran beraspal yang akan dibayar harus seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan harus diukur dengan pita ukur oleh penyedia jasa di bawah pengawasan pengawas pekerjaan. Pengukuran harus dilakukan tegak lurus sumbu jalan per 25 meter atau lebih rapat sebagaimana yang diperintahkan pengawas pekerjaan dan tidak termasuk lokasi hamparan yang tipis atau tidak memenuhi ketentuan sepanjang tepi. Interval jarak pengukuran memanjang harus seperti yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan tetapi harus selalu berjarak sama dan tidak lebih dari 25 meter. Lebar yang akan digunakan dalam menghitung luas untuk pembayaran setiap lokasi perkerasan yang diukur harus merupakan lebar rata-rata yang diukur dan disetujui. F. Pelapisan campuran beraspal dalam arah memanjang harus diukur sepanjang sumbu jalan dengan menggunakan prosedur pengukuran standar ilmu ukur tanah. G. Bila mana pengawas pekerjaan menerima setiap campuran beraspal dengan kadar aspal rata-rata yang lebih rendah atau lebih tinggi sesuai dengan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.3.3.2.
Terhadap kadar aspal yang ditetapkan dalam rumus campuran kerja, pembayaran campuran beraspal akan dihitung berdasarkan tonase. Hamparan yang dikoreksi menurut dalam butir, H, di bawah dengan menggunakan faktor koreksi berikut ini. H. Tonase yang digunakan untuk pembayaran adalah tonase seperti disebutkan pada butir, A, di atas XCBI. Kadar aspal aktual, kadar aspal efektif plus penyerapan aspal. Yang digunakan penyedia jasa dalam menghitung harga satuan untuk berbagai campuran beraspal yang termasuk dalam penawarannya haruslah berdasarkan perkiraannya sendiri. Tidak ada penyesuaian harga yang akan dibuat sehubungan dengan perbedaan kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dan kadar aspal dalam analisa harga satuan dalam penawaran. J. Penyesuaian pembayaran untuk masing-masing lapisan campuran beraspal panas yang tidak memenuhi ketebalan dan atau kepadatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. Ketebalan kurang kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti, baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar, tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.3.1.4 F. Maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 6.3.8.1. Tabel 6.3.8.1. Faktor pembayaran harga satuan untuk ketebalan kurang atau diperbaiki kekurangan tebal faktor pembayaran, persen harga satuan. 0 sampai 1 kali toleransi lebih besar dari 1 sampai 2 kali toleransi lebih besar dari 2 sampai 3 kali toleransi lebih besar dari 3 kali toleransi 100% 75% atau diperbaiki 55% atau diperbaiki harus diperbaiki. Kepadatan kurang jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran beraspal panas yang telah dipadatkan. Seperti yang ditentukan dalam SNI 0367572002, kurang dari ketentuan pada pasal 6.3.7.2, tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi. Maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 6.3.8. Tabel 6.3.8.2. Faktor pembayaran harga satuan untuk kepadatan kurang atau diperbaiki jenis campuran kepadatan faktor pembayaran, persen harga satuan. Campuran beraspal lainnya 98% 97 kurang dari 98% 96 kurang dari 97% kurang dari 96% 100% 90% atau 96 kurang dari 97% 95 kurang dari 96% kurang dari 95% 100% 90% atau diperbaiki 80% atau diperbaiki harus panas rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai pasal 6.3.8.1 J, I, dan 6.3.8.1 J. Campuran beraspal panas tersebut, pembayaran dilakukan dengan mengalihkan harga satuan dengan faktor pembayaran yang tercantum dalam tabel 6.3.8.1 dan tabel 6.3.8.2. Pengukuran dari pekerjaan yang diperbaiki perbaikan dari campuran beraspal panas yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.3.8.1 dan atau tabel 6.3.8.2 dapat dilaksanakan setelah diperintahkan oleh pengawas pekerjaan sesuai pasal 6.3.1.8 dan pasal 6.3.1.4
Pedoman, manual yang berlaku. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal panas dilaksanakan sesuai dengan pasal 6.3.1.8, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang dan tidak melebihi tebal dalam gambar untuk setiap lapisnya, serta memenuhi kepadatan pada pasal 6.3.8.1 J, I. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal panas adalah dengan penambahan lapisan di atasnya, maka harus dilengkapi dengan justifikasi teknis yang mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam spesifikasi umum seperti seksi 4.7 atau seksi 6.3 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umur layanan minimum sesuai desain. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah sesuai dengan gambar. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan penambahan lapisan tersebut. 3. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana ditentukan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga. Di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk mengadakan dan memproduksi dan menguji dan mencampur serta menghampar semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, pengujian, perkakas dan pelengkapan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Jumlah penyesuaian akibat kuantitas dan kualitas akan dihitung oleh pengawas pekerjaan untuk setiap segmen campuran beraspal panas yang mengacu pada tebal dan atau kekuatan yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam sertifikat pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.3, 1A, 6.3, 1B, 6.3, 2A, 6.3, 2B. Stone Matrix Asphalt halus, SMA halus. Stone Matrix Asphalt modifikasi halus, SMA mod halus. Stone Matrix Asphalt kasar, SMA kasar. Stone Matrix Asphalt modifikasi kasar, SMA ton. 6.3, 4A, 6.3, 4B, 6.3, 5A, 6.3, 5B, 6.3, 6A, 6.3, 6B, 6.3, 7A, 6.3, 7B, 6.3, 8. Mod kasar. Latasten lapis aus, HRSWC. Latasten lapis fondasi, HRS base. Laston lapis aus, ACWC. Latasten lapis aus modifikasi, ACWC mod. Laston lapis antara, ACBC. Laston lapis antara, ACBC mod. Laston lapis fondasi, AC base. Laston lapis fondasi modifikasi, AC base mod. Bahan anti pengelupasan ton. Seksi 6.4 campuran beraspal hangat 6.4.7. Pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan ketentuan pasal 6.3.7, pengendalian mutu dan pemeriksaan di dari spesifikasi ini harus berlaku dengan ketentuan tambahan, jika digunakan bahan tambah zeolit untuk campuran beraspal hangat dengan aspal tipe 1, aspal pen 60-70. Harus dilakukan pengujian bahan zeolit dengan frekuensi 3, jumlah kemasan, yang meliputi pengujian kadar air, ukuran butiran maksimum, kandungan HCl, kandungan Na dan K. 6.4.8
Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran pekerjaan ketentuan pasal 6.3.8.1. Pengukuran pekerjaan dari spesifikasi ini. Kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal hamparan kurang dari tebal minimum yang dapat diterima yang ditunjukkan dalam gambar. Dengan toleransi yang disyaratkan pada pasal 6.3.1.4 F, kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan penyesuaian harga satuan sebagaimana yang disyaratkan dalam tabel 6. Retak atau menipis, taperet, di sepanjang tepi perkerasan, atau di tempat lainnya. Lokasi dengan kadar aspal yang tidak memenuhi kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dan dengan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.3.3.2, tidak akan diterima untuk pembayaran. Bahan anti pengelupasan akan diukur dan dibayar dengan mata pembayaran 6.3.8. Penyesuaian pembayaran untuk masing-masing lapisan campuran beraspal hangat yang tidak memenuhi ketebalan dan atau kepadatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. A. Ketebalan kurang kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti, baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar, tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.4.1.4. Maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal hangat dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 6.4.8.1. Tabel 6.4.8.1. Faktor pembayaran harga satuan untuk ketebalan kurang atau diperbaiki kekurangan tebal faktor pembayaran, persen harga satuan. 0 sampai 1 kali toleransi lebih besar dari 1 sampai 2 kali toleransi lebih besar dari 2 sampai 3 kali toleransi lebih besar dari 3 kali toleransi 100% 75%. Atau diperbaiki 55% atau diperbaiki harus diperbaiki B. Kepadatan kurang jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran beraspal hangat yang telah dipadatkan. Seperti yang ditentukan dalam SNI 0367572002, kurang dari ketentuan yang mengacu pada pasal 6.4.7, tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal hangat tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran. Tabel 6.4.8.2. Faktor pembayaran harga satuan untuk kepadatan kurang atau diperbaiki jenis campuran kepadatan faktor pembayaran, persen harga satuan. Laston hangat, WMAC, 98% 97 kurang dari 98% 96 kurang dari 97% kurang dari 96% 100% 97% 96 kurang dari 97% 95 kurang dari 96% kurang dari 95% 100% 90% atau diperbaiki 80%. C. Ketebalan dan kepadatan kurang bila mana ketebalan dan kepadatan campuran beraspal hangat rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai pasal 6.4.8.6 dan 6.4.8.6 B. Maka bila mana pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal hangat tersebut, pembayaran dilakukan dengan mengalihkan harga satuan dengan faktor pembayaran yang tercantum dalam tabel 6.4.8.1. 2. Pengukuran dari pekerjaan yang diperbaiki perbaikan dari campuran beraspal hangat yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.4.8.1.
dan atau tabel 6.4.8.2 dapat dilaksanakan setelah diperintahkan oleh pengawas pekerjaan sesuai pasal 6.4.1.8 atau penambahan lapisan mengacu pada pedoman manual yang berlaku. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal hangat dilaksanakan sesuai dengan pasal 6.4.1.8, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi toleransi pada pasal 6.4.8.6 A dan tidak melebihi tebal dalam gambar untuk setiap lapisnya, serta memenuhi kepadatan pada pasal 6.4.8.6. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal hangat adalah dengan penambahan lapisan di atasnya, maka harus dilengkapi dengan justifikasi teknis yang mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam spesifikasi umum seperti seksi 4.7 atau seksi 6.4 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umur layanan minimum sesuai desain. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah sesuai dengan gambar. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan penambahan lapisan tersebut. 3. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana ditentukan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk mengadakan dan memproduksi dan menguji dan mencampur, menghampar, dan memadatkan semua bahan, termasuk semua pekerjaan, peralatan, pengujian, perkakas dan pelengkapan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.4 1A 6.4 1B 6.4 2A Laston hangat pen 60-70 WMAC lapis asu Wemak WC dengan zeolit laston hangat pen 60-70 WMAC lapis aus Wemak WC dengan wax laston hangat pen 60-70 WMAC lapis antara WMAC BC dengan zeolit tonton 6.4 2B 6.4 3A 6.4 3B 6.4 4A 6.4 4B 6.4 5A 6.4 5B Laston hangat pen 60-70 WMAC lapis antara WMAC BC dengan wax laston hangat pen 60-70 WMAC lapis fondasi Umic base dengan zeolit laston hangat pen 60-70 WMAC lapis fondasi Umic base dengan wax latasten hangat pen 60-70 WMAC lapis aus WMAC WC dengan zeolit latasten hangat pen 60-70 WMAC lapis aus WMAC WC dengan wax latasten hangat pen 60-70 WMAC lapis fondasi Wemak base dengan zeolit latasten hangat pen 60-70 WMAC lapis fondasi Wemak base dengan wax ton. Seksi 6.5 campuran beraspal panas dengan asbuton 6.5.7. Pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan ketentuan pasal 6.3.7 dari spesifikasi ini.
6.5.8. Pengukuran dan pembayaran 1. Ketentuan pasal 6.3.8.1 dari spesifikasi ini harus berlaku kecuali pasal 6.3.8. Kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal hamparan kurang dari yang ditunjukkan dalam gambar dengan toleransi yang disyaratkan pada pasal 6.3.1.4 F. Kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan penyesuaian harga satuan sebagaimana yang disyaratkan dalam tabel 6.5.8.1. Terbelah, retak atau menipis, taperet, di sepanjang tepi perkerasan atau di tempat lainnya. Lokasi. Dengan kadar aspal total yang tidak memenuhi kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dengan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.5.3.1, tidak akan diterima untuk pembayaran. 2. Bila mana pengawas pekerjaan menerima setiap campuran beraspal dengan kadar aspal rata-rata yang lebih rendah kadar aspal yang ditetapkan dalam rumus campuran kerja. Pembayaran campuran beraspal akan dihitung berdasarkan tonase hamparan yang dikoreksi dengan menggunakan faktor koreksi berikut ini. Campuran yang menggunakan asbuton butir B5/20 atau B50/30. Campuran yang menggunakan asbuton pracampur. Catatan. K adalah faktor koreksi untuk mengkonversi berat aspal hasil ekstraksi ke berat asbuton pracampur yaitu 100 kadar mineral asbuton. 3. Tonase yang digunakan untuk pembayaran adalah tonase seperti disebutkan pada butir 1 di atas XCB4. Bila mana perbaikan pada campuran aspal yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan oleh pengawas pekerjaan sesuai dengan pasal, maka kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar bila pekerjaan semula dapat diterima. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan atau kuantitas tambahan yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. 5. Kadar aspal aktual, kadar aspal efektif plus penyerapan aspal, yang digunakan penyedia jasa dalam menghitung harga satuan untuk berbagai campuran beraspal yang termasuk dalam penawarannya haruslah berdasarkan. Tidak ada penyesuaian harga yang akan dibuat sehubungan dengan perbedaan kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dan kadar aspal dalam analisa harga satuan dalam penawaran. 6. Penyesuaian pembayaran untuk masing-masing lapisan campuran beraspal panas dengan asbuton yang tidak memenuhi ketebalan dan atau kepadatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. A. Ketebalan kurang kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti, baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar, tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.5.1.4. Maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 6.5.8.1. Tabel 6.5.8.1. Faktor pembayaran harga satuan untuk ketebalan kurang atau diperbaiki kekurangan tebal faktor pembayaran, persen harga satuan. 0 sampai 1 kali toleransi lebih besar dari 1 sampai 2 kali toleransi lebih besar dari 2 sampai 3 kali toleransi lebih besar dari 3 kali toleransi 100%. 75% atau diperbaiki 55% atau diperbaiki harus diperbaiki B. Kepadatan kurang jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran beraspal panas. Dengan asbuton yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 0367572002
kurang dari ketentuan dari pasal 6.5.7. Maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki atau pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan asbuton tersebut dengan harga satuan harus dikalikan dengan faktor pembayaran dalam tabel 6.5. Tabel 6.5.8.2. Faktor pembayaran harga satuan untuk kepadatan kurang atau diperbaiki kepadatan faktor pembayaran, persen harga satuan. 98% 97 kurang dari 98% 96 kurang dari 97% kurang dari 96% 100% 90% atau diperbaiki 80%. C. Ketebalan dan kepadatan kurang bila mana ketebalan dan kepadatan campuran beraspal panas dengan asbuton rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai pasal 6.5. Maka bila mana pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan asbuton tersebut, pembayaran dilakukan dengan mengalihkan harga satuan dengan faktor pembayaran yang tercantum dalam tabel 6.5.8. 7. Pengukuran dari pekerjaan yang diperbaiki perbaikan dari campuran beraspal panas dengan asbuton yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.5.8.1. Dan, atau tabel 6.5.8.2. dapat dilaksanakan setelah diperintahkan oleh pengawas pekerjaan sesuai pasal 6.5.1.8 atau penambahan lapisan mengacu pada standar. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal panas dengan asbuton dilaksanakan sesuai dengan pasal 6.5.1.8, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi toleransi pada pasal 6.5.8 serta memenuhi kepadatan pada pasal 6.5.8.6b. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut. Bila mana perbaikan dari campuran beraspal panas dengan asbuton adalah dengan penambahan lapisan di atasnya, maka harus dilengkapi dengan justifikasi teknis yang mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam spesifikasi umum seperti seksi 4.7 atau seksi 6.5 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umur layanan minimum sesuai desain. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah sesuai dengan gambar. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan penambahan lapisan tersebut. 8. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana ditentukan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga. Di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk mengadakan dan memproduksi dan menguji dan mencampur serta menghampar semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, pengujian, perkakas dan pelengkapan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Jumlah penyesuaian akibat kuantitas dan kualitas akan dihitung oleh pengawas pekerjaan untuk setiap segmen campuran beraspal panas dengan asbuton yang mengacu pada tebal dan atau kekuatan yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam sertifikat pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.5, 1A, 6.5, 1B, 6.5, 2A, 6.5, 2B, 6.5, 3A, 6.5, 3B. Laston lapis aus asbuton pracampur, ACWC ASB pracampur. Laston lapis aus asbuton butir, ACWC ASB butir.
Laston lapis antara asbuton pracampur, ACBC ASB pracampur. Laston lapis antara asbuton butir, ACBC ASB butir. Laston lapis fondasi asbuton pracampur, ACBS ASB pracampur. Laston lapis fondasi asbuton butir, ACBase ASB butir. Ton. Seksi 6.6 asbuton campuran panas hampar dingin, cold puffing hot mix asbuton. 6.6.5 Pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan 1, pengujian kerataan permukaan perkerasan A. Permukaan perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter. Dan harus dilaksanakan tegak lurus dan sejajar dengan sumbu jalan sesuai dengan petunjuk pengawas pekerjaan untuk memeriksa seluruh permukaan perkerasan. B. Pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan segera setelah pemadatan awal. Penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan membuang atau menambah bahan sebagaimana diperlukan. Selanjutnya pemadatan dilanjutkan seperti yang dibutuhkan. Setelah penggilasan akhir, kerataan lapisan CPHMA harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui batas-batas yang disyaratkan dan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur atau kepadatan harus diperbaiki sebagaimana yang C. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan ketidakrataan untuk arah memanjang dan melintang penyimpangan. Toleransi ketidakrataan maksimum 5 mm. 2. Ketentuan kepadatan ketentuan pasal 6.3.7.2 dari spesifikasi ini harus berlaku kecuali pasal 6.3.7.2 A. Kepadatan CPHMA yang telah dipadatkan seperti yang ditentukan dalam SNI 036757-2002, tidak boleh kurang dari kepadatan minimum yang disyaratkan pada. Bila mana kepadatan yang diperoleh tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, maka pemadatan ulang harus segera dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan. 3. Jumlah pengambilan benda uji campuran beraspal A. Pengambilan benda uji campuran beraspal pengambilan CPHMA dalam kemasan dilakukan pada saat pekerjaan akan dilaksanakan. Jumlah kemasan yang diambil untuk benda uji harus memenuhi ketentuan 3 jumlah kemasan total yang tersedia. Pemilihan kemasan tersebut harus secara acak agar mewakili seluruh kemasan yang diterima sesuai dengan tabel 6.6.5.1. Cara pengambilan contoh uji CPHMA dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan SNI 0668902002 dan SNI 0. B. Pengendalian proses frekuensi minimum pengujian yang diperlukan dari penyedia jasa untuk maksud pengendalian proses harus seperti yang ditunjukkan dalam tabel 6.6.5.1 atau sampai dapat diterima. Penyedia jasa harus melaksanakan rencana jaminan mutu produksi yang disetujui berdasarkan data statistik dan dapat mencapai suatu tingkat tinggi dari pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan spesifikasi. Contoh yang diambil dari penghamparan campuran beraspal setiap hari harus dengan cara yang diuraikan di atas dan dengan frekuensi yang diperintahkan dalam pasal 6.6.5.3 A dan pasal 6. 6. Cetakan Marshall harus dibuat dari setiap contoh. Benda uji harus dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam pasal 6.6.3.7. Kepadatan benda uji rata-rata, JIM, dari semua cetakan Marshall yang dibuat setiap hari akan menjadi kepadatan Marshall harian. C. Pemeriksaan dan pengujian rutin. Pemeriksaan dan pengujian rutin harus dilaksanakan oleh penyedia jasa di bawah pengawasan pengawas pekerjaan untuk menguji pekerjaan yang sudah diselesaikan sesuai toleransi dimensi,
mutu, kepadatan lapisan dan setiap ketentuan lainnya yang disebutkan dalam seksi ini. Setiap bagian pekerjaan yang menurut hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga setelah diperbaiki, pekerjaan tersebut memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan. Penggantian bahan maupun perbaikan dan pengujian kembali menjadi beban penyedia jasa. Tabel 6.6.5.1 Pengendalian mutu pengambilan campuran bahan dan pengujian frekuensi pengujian campuran beraspal dalam kemasan. Sifat bahan dan campuran pada tabel 6.6.3.1, tabel 6.6.3.2, dan tabel 6.6.3.3. Tanda kubik dari jumlah kemasan lapis lepas di lapangan. Benda uji lepas minimum 1 benda uji untuk tiap segmen lapisan padat. Benda uji inti, core, berdiameter 4. Benda uji inti paling sedikit harus diambil 2 titik pengujian per penampang melintang per lajur dengan jarak memanjang antar penampang melintang yang diperiksa tidak lebih dari 100 meter. Toleransi pelaksanaan. Elevasi permukaan. Untuk penampang melintang dari setiap jalur lalu lintas paling sedikit 3 titik yang diukur melintang pada paling sedikit setiap 12,5 meter sepanjang jalan tersebut. D. Pengambilan benda uji inti dan uji ekstraksi lapisan beraspal. Penyedia jasa harus menyediakan mesin bor pengambil benda uji inti, core, yang mampu memotong dan mengambil benda uji inti berdiameter 4 pada lapisan beraspal yang telah selesai dikerjakan. Benda uji inti tidak boleh digunakan untuk pengujian ekstraksi. Uji ekstraksi harus dilakukan menggunakan benda uji campuran beraspal lepas yang ambil dari hasil penghamparan di lapangan minimal 1 benda uji tiap segmen untuk diuji kadar aspal dan gradasi agregatnya. 4. Pengujian pengendalian mutu campuran beraspal A. Penyedia jasa harus menyimpan catatan seluruh pengujian dan catatan tersebut harus diserahkan kepada pengawas pekerjaan tanpa keterlambatan. B. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada pengawas pekerjaan hasil dan catatan pengujian berikut ini, yang dilaksanakan setiap hari produksi, beserta lokasi penghamparan yang sesuai. I. Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan persentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan standar kerja, job standard density. Sebagaimana yang diuraikan pada pasal 6.6.4.1 dari spesifikasi ini untuk setiap benda uji inti, core, dan rasio kepadatannya. I. Kadar bitumen aspal hasil ekstraksi dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi CPHMA paling sedikit 2 contoh per hari. Bila mana cara ekstraksi sentrifugal digunakan maka koreksi abu harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan SNI 0336401994. 6.6.6 Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran pekerjaan A. Kuantitas CPHMA yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal hamparan kurang dari yang toleransi minus 3,0 mm kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan penyesuaian harga satuan sebagaimana yang disyaratkan dalam tabel 6.6.6.1 atau setiap terbelah, retak atau menipis, taperet, di sepanjang tepi perkerasan atau di tempat lainnya. B. CPHMA yang dihampar langsung di atas permukaan beraspal existing yang dilaksanakan pada kontrak yang lalu, menurut pendapat pengawas pekerjaan memerlukan koreksi bentuk yang cukup besar. Harus dihitung berdasarkan nilai terkecil antara A. Jumlah tonase dari bahan yang telah dihampar dan diterima berdasarkan berat dari jumlah sak yang digunakan dan B. Hasil perkalian antara
Tebal rata-rata yang diterima dengan luas penghamparan aktual yang diterima dan kepadatan lapangan rata-rata. Bila mana tebal rata-rata campuran beraspal melampaui perkiraan yang dibutuhkan, diperlukan untuk perbaikan bentuk, maka tebal rata-rata yang digunakan dan diterima oleh pengawas pekerjaan yang diperhitungkan untuk pembayaran. C. Kecuali yang disebutkan dalam B di atas, maka tebal campuran beraspal yang diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari tebal rancangan yang ditentukan dalam gambar. Pengawas pekerjaan dapat menyetujui atau menerima suatu ketebalan yang kurang berdasarkan pertimbangan teknis atau suatu ketebalan lebih untuk lapis perata seperti yang diizinkan dalam seksi ini. Tidak ada penyesuaian kuantitas untuk ketebalan yang melebihi tebal rancangan bila campuran beraspal tersebut dihampar di atas permukaan yang juga dikerjakan dalam kontrak ini, kecuali jika diperintahkan lain oleh pengawas pekerjaan. D. Bila mana perbaikan pada CPHMA yang tidak memenuhi ketentuan telah diperbaiki sesuai yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan dari seksi ini, maka kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar bila pekerjaan semula dapat diterima. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan atau kuantitas tambahan yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. E. Lebar hamparan campuran beraspal yang akan dibayar harus seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan harus diukur dengan pita ukur oleh penyedia jasa di bawah pengawasan pengawas pekerjaan. Pengukuran harus dilakukan tegak lurus sumbu jalan dan tidak termasuk lokasi hamparan yang tipis atau tidak memenuhi ketentuan sepanjang tepi hamparan. Interval jarak pengukuran memanjang harus seperti yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, tetapi harus selalu berjarak sama dan tidak lebih dari 25 meter. Lebar yang akan digunakan dalam menghitung luas untuk pembayaran setiap lokasi perkerasan yang diukur harus merupakan lebar rata-rata yang diukur dan disetujui. F. Pelapisan CPHMA dalam arah memanjang harus diukur sepanjang sumbu jalan dengan menggunakan prosedur pengukuran standar ilmu ukur tanah. G. Penyesuaian pembayaran untuk masing-masing lapisan CPHMA yang tidak memenuhi ketebalan dan atau kepadatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. I. Ketebalan kurang kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti, baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar, tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.6.1.4. Maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan CPHMA dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 6.6.6.1. Tabel 6.6.6.1. Faktor pembayaran harga satuan untuk ketebalan kurang atau diperbaiki kekurangan tebal faktor pembayaran, persen harga satuan. 0 sampai 1 kali toleransi lebih besar dari 1 sampai 2 kali toleransi lebih besar dari 2 sampai 3 kali toleransi lebih besar dari 3 kali toleransi 100%. 90% atau diperbaiki 80% atau diperbaiki harus diperbaiki I. Kepadatan kurang jika kepadatan rata-rata CPHMA yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 0367572002, kurang dari ketentuan yang mengacu pada pasal 6.6.5.2. Tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan CPHMA tersebut dengan harga satuan dikalikan. Tabel 6.6.6.2. Faktor pembayaran harga satuan untuk kepadatan kurang atau diperbaiki kepadatan faktor pembayaran, persen harga satuan. 98% 97.
kurang dari 98%, kurang dari 97%, 100%, 90%, atau diperbaiki, harus diperbaiki. Ketebalan dan kepadatan kurang bila mana ketebalan dan kepadatan CPH kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai pasal 6.6.6.1 G, I, dan 6.6.6.1 G, I, maka bila pembayaran dilakukan dengan mengalihkan harga satuan dengan faktor pembayaran yang tercantum dalam tabel 6.6.6.1 dan tabel 6.6.6.2. 2. Pengukuran dari pekerjaan yang diperbaiki, perbaikan dari CPHMA yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam tabel 6.6.6.1 dan atau tabel 6.6. Bila mana perbaikan dari CPHMA dilaksanakan sesuai dengan pasal 6.6.1.8, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi serta memenuhi kepadatan pada pasal 6.6.6.1 G, I. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut. Bila mana perbaikan dari CPHMA adalah dengan penambahan lapisan di atasnya, maka harus dilengkapi dengan justifikasi teknis yang mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam spesifikasi umum seperti seksi 4.7 atau seksi 6.6 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umur layanan minimum sesuai desain. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah sesuai dengan gambar. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan penambahan lapisan tersebut. 3. Dasar pembayaran kuantitas pekerjaan sebagaimana ditentukan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk mengadakan, menguji dan menghampar semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, pengujian, perkakas dan pelengkapan lainnya yang diperlukan untuk percobaan penghamparan dan menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Jumlah penyesuaian akibat kuantitas dan kualitas akan dihitung oleh pengawas pekerjaan untuk setiap segmen CPHMA yang mengacu pada tebal dan atau kepadatan yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam sertifikat pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.6 1. CPHMA ton. Seksi 6.7 lapis penetrasi MACADAM dan lapis penetrasi MACADAM asbuton 6.7.6. Pengendalian mutu dan pengujian di lapangan 1. A. Penyimpanan untuk setiap fraksi agregat harus terpisah untuk menghindarkan tercampurnya agregat, dan harus dijaga kebersihannya dari benda asing. B. Penyimpanan aspal dalam drum untuk aspal keras harus dengan cara tertentu agar supaya tidak terjadi kebocoran atau kemasukan air. Penyimpanan asbuton harus dengan cara tertentu agar supaya tidak menjadi lembab. C. Temperatur pemanasan aspal harus seperti yang disyaratkan dalam tabel 6.7.5.1. Tabel 6.7.5. 1. Temperatur penyemprotan aspal jenis aspal temperatur penyemprotan C. PEN 60/70 1. 165 sampai 175 PEN 80/100 1. 155 sampai 165 aspal cair MC 70 2.
45-85 aspal emulsi. 2. Tanpa pemanasan catatan. 1. Untuk lapis penetrasi makadam. 2. Untuk lapis ikat awal pada lapis penetrasi makadam asbuton D. Tebal lapisan. Tebal padat untuk lapisan penetrasi makadam harus berada di dalam toleransi 1 cm. Pemeriksaan untuk ketebalan lapis penetrasi makadam harus diukur dari tebal rata-rata batu pokok yang terpasang seperti yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Kerataan permukaan sewaktu pemadatan. Pada setiap tahap pemadatan, kerataan permukaan harus dijaga. Bahan harus ditambah pada tiap tempat di mana terdapat penurunan. Kerataan pemadatan agregat pokok. Kerataan harus diukur dengan menggunakan mistar lurus yang panjangnya 3 meter. Punggung jalan yang ambles tidak melebihi dari 8 mm. Sambungan memanjang dan melintang harus diperiksa dengan cermat. 2. Lalu lintas dapat diizinkan melintasi permukaan yang telah selesai beberapa jam setelah pekerjaan selesai, sebagaimana yang disetujui oleh pengawas pekerjaan. Periode tipikal ini antara 2-4 jam. Bila mana lalu lintas diizinkan melintasi lapisan agregat pengunci ini, perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara kebersihan lapisan ini sebelum lapis berikutnya dihampar. Pengendalian lalu lintas harus memenuhi ketentuan dalam seksi 1.8 dari spesifikasi umum. 6.7.7 Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran dari lapis penetrasi makadam atau lapis penetrasi makadam asbuton harus merupakan jumlah meter kubik bahan yang dihampar dan diterima, yang dihitung sebagai hasil kali luas yang diukur dan diterima dan tebal terpasang yang diambil dari tinggi rata-rata agregat pokok. Lebar lokasi lapis penetrasi makadam atau lapis penetrasi makadam asbuton yang akan dibayar harus seperti yang tercantum dalam gambar atau yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus ditentukan dengan survei pengukuran yang dilakukan penyedia jasa di bawah pengawasan pengawas pekerjaan. Pengukuran harus dilakukan tegak lurus sumbu jalan dan tidak boleh meliputi lapisan yang tipis atau tidak memenuhi ketentuan sepanjang tepi lapis penetrasi makadam atau lapis penetrasi makadam asbuton yang dihampar. Jarak antara pengukuran memanjang harus seperti yang diperintahkan pengawas pekerjaan, tetapi harus berjarak sama dan tidak boleh kurang dari 25 meter. Lebar yang digunakan untuk menghitung luas pada setiap lokasi perkerasan yang diukur harus merupakan lebar rata-rata dari pengukuran lebar yang diukur dan disetujui. Panjang lapis penetrasi makadam atau lapis penetrasi makadam asbuton sepanjang jalan harus diukur sepanjang sumbu jalan dengan menggunakan prosedur survei menurut ilmu ukur tanah. 2. Dasar pembayaran kuantitas yang sebagaimana disyaratkan di atas harus dibayar menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah ini dan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, produksi, penghamparan dan pemadatan seluruh bahan, termasuk semua pekerja, alat, pengujian, alat-alat kecil dan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 6.7. 1. 6.7. 2. Lapis penetrasi makadam asbuton meter kubik.